Ibu Dr. Navia Aryani, Bapak Dr. Safuan. Hari ini kita ditugaskan untuk menguji saudara Aar Budiana setelah yang bersangkutan dinyatakan layak untuk diuji secara komprehensif. Aar, sudah siap? Pak Budiana? Mana nih? Oh iya, sudah siap Pak? Pak Ar, Pak Arif? Pak? Sudah siap? Pak Ar? Mana ini suaranya? Ya, selamat pagi Bu, baru join Bu. Iya, sudah siap Pak. Kita mau segera mulai ya. Ya Bu. Ya, baik. Jadi kita segera mulai ujian hari ini. Ada 3 termin lah ya. Pertama, presentasi maksimal 10 menit. Kemudian ujian. Selanjutnya adalah pengumuman. Ya, jadi, kita mulai dulu termin yang pertama. Silakan presentasi maksimal 10 menit. Ya Pak Ar. Oh iya. Bentar. Ya, sudah bisa share ini? Ya, oke. Sudah masuk ya Bu Sarah Bu? Ya, sudah. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Sebelumnya terima kasih atas bantuan dari pembimbing saya yaitu Ibu Dr. Levida dan Bapak Safuan yang telah membimbing saya sehingga akhirnya selesai sampai ke ujian akhir, dan juga support dari Bu Nafiah yang sebelumnya juga mendukung saya dalam proposal kolokium. Ya. Dalam hal ini judul tema yang kami ambil ya masih tetap sama, itu analisis kepuasan pelanggan, yaitu studi kasus di KSO Terminal Peti Kemas Koja. Latar belakang yaitu di sini bisa terlihat ada 7 terminal yang ada di Tanjung Priuk, yaitu GICT, NPCT 1, TPK Koja, Mustika Alam Terminal, dan juga Tangguh Samudra Jaya atau TSJ, dan Olah Jasa Andal atau OJA, juga Multi Terminal Indonesia atau MTI. Dalam penggambaran kinerja, yaitu yang terjadi adalah markasnya di Tanjung Priuk. Di sini terlihat bahwa Terminal Peti Kemas Koja mengalami dalam grafik market share Tanjung Priuk, TPK Koja mengalami market share pencapaian Koja yaitu mengalami kenaikan pada tahun 2017, yaitu melampaui target maksimal dari Terminal Peti Kemas Koja yaitu 1 juta TIUS. Sebentar Bu, menurut saya nggak kelihatan kecil. Bentar ya. Ya, throughput TPK Koja yaitu mengalami kenaikan pada tahun 2017 melampaui 1 juta TIUS. Dan juga throughput ya. Indikator dalam pengukur kinerja operasional dalam melayani proses bongkar muat di Peti Kemas Koja yaitu kinerja menggunakan performa GCR dan VOR. GCR adalah gross crane rate dan VOR adalah vessel operating rate. GCR adalah menghitung seefektivitas itu
kontainer crane yang di lapangan dalam 1 jam. Jadi menghitungnya adalah dalam per jam mampu melayani mengangkut berapa kontainer. Itu adalah untuk di darat, kren darat. Sedangkan kren laut yaitu menggunakan kinerja ukurnya VOR atau Vessel Operating Rate. Yaitu berapa jam semua kren yang bekerja dalam satu kapal mampu melayani atau melakukan proses bongkar muat dalam melakukan ekspor impor di dermaga terminal PT Kemas Koja. Ya. Lonjakan throughput, capaian throughput pada tahun 2017 mengakibatkan terjadinya penurunan kinerja. Jadi ketika ada penaikan throughput, kinerja akan menurun. Identifikasi kondisi kinerja pelayanan TPK Koja yaitu dilihat dari faktor kepuasan yaitu penampilan fisik, kehandalan, daya tanggap, jaminan, dan empati. Dan harapan pelanggan di sini bisa kita lihat harapan pelanggan dan kinerja TPK Koja. Adanya kesenjangan antara harapan pelanggan daripada kinerja TPK Koja. Sumber data dari internal TPK Koja. 3 faktor kepuasan yang bernilai negatif yaitu penampilan fisik, tangible, dan tanggap responsibel dan jaminan assurance. Identifikasi masalah yaitu menurunnya market share TPK Koja, menurunnya pencapaian throughput perusahaan, dan service quality dan kepuasan menjadi faktor penting yang mampu memperbaiki kinerja perusahaan dalam sisi pemasaran. Rumusan masalah yaitu bagaimana tingkat kepuasan pelanggan terhadap pelayanan di terminal PT Kemas Koja, dan bagaimana penilaian tingkat kinerja dari tiap indikator terkait dengan kepuasan pelanggan di TPK Koja. Indikator kepuasan pelanggan yaitu reliability atau kehandalan, 2 responsiveness atau ketanggapan, assurance jaminan, empati, dan tangible atau bukti fisik. Tujuan penelitian ini yaitu adalah penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui tingkat kepuasan pelanggan terhadap pelayanan jasa bongkar muat di TPK Koja. Dengan objek studi adalah semua vessel operator pelayaran internasional yang menjadi pelanggan atau pengguna jasa bongkar muat TPK Koja. Hasil penelitian diharapkan dapat mengungkapkan berbagai permasalahan yang ada berkaitan dengan pelayanan jasa bongkar muat peti kemas ekspor dan impor, terutama yang menyangkut hal-hal sebagai berikut. Menganalisa tingkat kepuasan pelanggan terhadap pelayanan di TPK Koja dan menganalisa penilaian tingkat kinerja dari setiap indikator terkait dengan kepuasan pelanggan TPK Koja. Tesis ini kita batasi dengan permasalahannya yaitu lokasi penelitian atau wilayah studi dan pengambilan data hanya ada di ruang lingkup TPK Koja yang meliputi dimensi service quality dan kepuasan pelanggan TPK Koja. Tinjauan kualitas pelayanan dibatasi pada aspek pelayanan jasa bongkar muat dan penumpukan peti kemas ekspor dan impor melalui TPK Koja. Survei dilakukan kepada semua vessel operator pelayaran internasional yang merupakan pelanggan TPK Koja. Penelitian ini tidak membahas mengenai manajemen operasional perusahaan. Penelitian terdahulu yang pernah dilakukan yaitu Krisdayanti dan Sunarti tahun 2019, yaitu mengenai pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen secara bersama-sama maupun parsial, serta untuk mengetahui variabel yang berpengaruh paling kuat terhadap kepuasan konsumen di restoran Pizza Hut Malang Town Square dan Kolonio dan Supomo. Itu pelanggan merupakan faktor penentu bagi eksistensi suatu perusahaan. Dari pelangganlah sumber pendapatan perusahaan berasal. Semakin banyak pelanggan, semakin banyak pula peluang untuk didapatkan. Dan juga dari Latoki et al. Yaitu tahun 2018, pengaruh harga dan kualitas layanan pada kepuasan motor pelanggan asuransi kendaraan pada PT Asuransi Jasindo. Dan juga Jevanya tahun 2019 menjelaskan bahwa pengaruh kualitas layanan dan kepercayaan terhadap kepuasan pelanggan adalah pertama untuk mengeksplorasi pengaruh kualitas layanan terhadap kepuasan pelanggan. Metode penelitian itu unit analisa dan variabel penelitian. Itu kepuasan, kehandalan, ketanggapan, jaminan empati, dan bukti fisik. Sampel penelitian yaitu seluruh pelayaran yang menjadi pelanggan terminal PT Kemas Koja yaitu Orient Overseas Container Line atau OCL, Korean Maritime Transport Corporation atau KMTC, Mediterranean Shipping Company atau MSC, Sinokor Merchant Marine atau SKR, Hyundai Merchant Marine HMM,
TS Line atau TSL, Hapag-Lloyd, POSCO Shipping Line Indonesia, POSCO, Ocean Network Express atau ONE, Regional Container Line atau RCL, dan SITC Container atau CMA-CGMM. Skala ukuran yang digunakan yaitu menggunakan 5 penilaian, yaitu sangat tidak sesuai, cukup, sesuai, dan sangat sesuai. Objek yaitu TPK Koja, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Waktu penelitian adalah di bulan Desember 2018 hingga April 2019. Ya. Ini metode analisis yang digunakan, menggunakan 4 kuadran, yaitu kuadran kepuasan pelanggan. Dari metode hasil penelitian ini, kita dapat mengambil hasil, yaitu hasil dari pembahasan tingkat kinerja dari setiap indikator dalam kepuasan pelanggan. Dalam variabel penampilan, terdapat gap atau negatif antara harapan dan kinerja pada indikator fasilitas fisik. Dalam peralatan, terdapat gap positif antara harapan, kinerja pada indikator penampilan. Dan materi komunikasi, tidak terdapat gap. Pada variabel kehandalan, terpercaya, terdapat gap negatif antara harapan dan kinerja. Dalam akurat, terdapat gap negatif antara harapan dan kinerja. Pada variabel tanggapan, dalam keinginan untuk membantu pelanggan, terdapat gap antara harapan dan kinerja. Dan pada memberikan jasa yang cepat, terdapat gap negatif antara harapan dan kinerja. Pada variabel kepastian, terdapat gap antara harapan dan kinerja pada indikator keramahan. Dan pada kesopanan, terdapat gap negatif antara harapan dan kinerja. Dan pada komitmen, terdapat gap positif antara harapan dan kinerja. Pada variabel empati, dalam kepedulian, terdapat gap positif antara harapan dan kinerja. Sedangkan pada perhatian, terdapat gap positif antara harapan dan kinerja. Dalam pengelompokan itu, kita kelompokkan lagi menggunakan tingkat kepuasan pelanggan atau pelayanan dari TPK Koja. Terdapat kita pisahkan dalam 4 kuadran. Dari 4 kuadran yang ada, hanya 3 kuadran yang diisi oleh setiap instrumen, yakni pertama, pertahankan prestasi, 2, prioritas utama, dan 3, prioritas rendah. Di sini bagi lagi menjadi prioritas utama, pertahankan, prioritas rendah, dan berlebihan. Ternyata tidak ada yang mengisi berlebihan dalam kuadran important performance analysis. Dalam tingkat kepuasan pelanggan atas pelayanan dari TPK Koja, yaitu pertahankan prestasi, yaitu terdiri pada kondisi dermaga, kondisi lapangan penumpukan, pemenuhan permintaan khusus, kemudahan dalam berkomunikasi, kemudahan dalam mendapatkan informasi, kemampuan dalam memahami pelanggan, kesopanan pegawai, respon terhadap permintaan, respon terhadap keluhan, dan respon terhadap klaim. Sedangkan menjadi prioritas utama adalah kondisi fasilitas gate, keramahan pegawai dalam pelayanan, kepastian kapasitas lapangan penumpukan, keahlian pegawai dalam menjalankan tugas, kelebihan pegawai dalam menjalankan tugas, kelihayan pegawai dalam menjalankan tugas, keterampilan pegawai dalam menjalankan tugas, ketepatan posisi peti kemas. Sedangkan prioritas rendah adalah kondisi peralatan QCC atau crane, itu yang melayani proses bongkar muat di laut atau di kapal. Kondisi ketersediaan peralatan QCC, keselamatan kapal dan peti kemas selama pelayaran, pertukaran data elektronik, kecepatan dalam pelayanan kecepatan dalam pembayaran, dan kecepatan dalam restitusi. Manajerialnya yaitu menyusun standar kinerja dari setiap instrumen,
yaitu manajemen perlu menyusun standar kinerja terbaru yang mampu menggambarkan dari setiap instrumen yang mampu berperan dalam peningkatan kepuasan pelanggan. 2. Menjalankan setiap fungsi bisnis dengan optimal. Manajemen perlu memastikan bahwa setiap unit bisnis mampu menjalankan fungsi bisnis dengan optimal. Mengevaluasi secara berkala hasil kinerja perusahaan, yaitu manajemen TPK Koja perlu mengevaluasi kinerja perusahaan secara berkala dan terus-menerus. Hal ini ditunjukkan untuk pengembangan yang berkelanjutan. Kesimpulannya itu, indikator kepuasan kinerja menunjukkan adanya perbedaan pencapaian kinerja dan harapan. Indikator peralatan, materi komunikasi, keinginan membantu pelanggan, komitmen kepedulian dan perhatian dianggap telah mampu terpenuhi kinerja. Namun, terdapat kinerja yang masih di bawah harapan pelanggan, antara lain fasilitas fisik, akurat, terpercaya, jasa yang cepat, keramahan, dan kesopanan. Hasil Importance Performance Analysis di TPK Koja diketahui hanya dibagi menjadi 3 kuadran, yaitu pertahankan kinerja sebanyak 10 instrumen, prioritas utama sebanyak 7 instrumen, dan 7 instrumen lainnya masuk dalam kuadran yang prioritas rendah. Sarannya yaitu manajemen TPK Koja sebaiknya melakukan peningkatan fasilitas infrastruktur dan suprastruktur agar dapat meningkatkan kinerja dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada para pelanggan. Peningkatan fasilitas infrastruktur yaitu berupa perbaikan lapangan penumpukan, perbaikan dan pendalaman dermaga, membuka ruang tunggu yang nyaman. Peningkatan fasilitas infrastruktur yaitu penambahan QCC, RTG, grid stacker, dan head truck. Kedua, penggantian QCC, RTG, grid stacker, dan head truck yang telah lama dengan model dan teknologi yang terbaru. Kemudahan akses informasi melalui website dan aplikasi secara real time. Upgrade sistem online untuk kemudahan transaksi pelanggan. Manajemen TPK Koja sebaiknya memberikan customer loyalty program agar para pelanggan setia dan bertahan menggunakan jasa TPK Koja. Yaitu yang terima kasih, itu yang kami sampaikan. Sebelumnya sebenarnya tadi kelupaan ada company profile yang bisa diputar, mungkin Bapak Ibu ingin melihat video profile dari kita sebelum mungkin bertanya-tanya apa sih gitu loh Terminal Petik Kemas Koja. Tadi saya kelupaan di awal tadi, mungkin kalau seandainya bersedia bisa saya putarkan dengan waktu 2,58 menit. Gimana Bapak Ibu? Ya, boleh. Ya, gimana Bu Ari? Nggak usah, Bu. Oh ya, baik. Ya usah Pak, jadi nanti dijelaskan saja. Oh iya, oke. Baiklah, ya, baiklah, kita langsung ke penguji utama. Bu Nafia, silakan Bu Nafia. Baik, terima kasih Bu Levida. Pak Arif Budiana. Ya. Oke. Ada dua hal yang akan saya sampaikan ya. Yang pertama tentang komentar dari tesis Anda, yang kedua nanti tentang pertanyaan. Komentar saya yang pertama dan sangat mendasar adalah tulisan ilmiah itu harus bisa dimengerti secara umum gitu ya, bahkan oleh orang yang tidak tahu operation dari suatu objek yang diteliti. Iya, Bu. Oke. Jadi, nah, ketika saya membaca tulisan Anda ini dari awal sampai akhir saya nggak ngerti apa-apa sebenarnya. Terutama di latar belakang ya. Anda harus rekonstruksi ulang itu, baca kembali. Jadi tumpang tindih kurang mengalir dan justru tidak jelas menyatakan problemnya itu apa gitu. Saran saya adalah ketika Anda meneliti, Anda harus keluar dari rutinitas Anda, barangkali Anda kerja di sana. Supaya melihat permasalahan ini clear dan objektif. Dengan tujuan tadi bahwa kita harus menyuarakan ini, menyampaikan pemikiran kerisauan kita ini kepada siapapun, termasuk orang awam. Katakanlah saya orang awam tentang perpetian kemas lah ya, apa tuh,
terminal peti kemas. Tetapi saya harus ngerti apa yang Anda tulis gitu tantangan dalam menulis karya ilmiah. Oke? Itu yang pertama. Jadi harus diperbaiki terlebih dahulu, terutama latar belakangnya itu nggak ngalir dengan baik. Oke? Paham yang saya maksud, Pak? Paham, Bu, paham. Terus komentar saya tentang judul sebaiknya sama, tujuannya supaya orang lain paham, yaitu KSO segala ya, singkat-singkatan itu tidak boleh dibuat di dalam judul. Yang tahu tentang KSO kan Anda sendiri. Ya, KSO ditulis saja. Terus teknik penulisan sumber kutipan itu harus standar. Ya, ini karya ilmiah standar internasional, ada standar American style, ada apalagi banyak istilah standarisasi dalam penulisan kutipan. Anda harus lakukan itu. Yang umum adalah apa itu ya, menggunakan apa, itu nama, koma, tahun, gitu nggak perlu salah lagi lah itu ya. Terus cara penulisan judul tabel juga seperti itu. Tabel sudah di proposal dulu sepertinya sudah kita ingatkan bahwa itu harusnya judulnya di atas, terus tidak perlu merubah isi tabel dengan huruf yang berbeda. Ya. Terus judul gambar 1-3 itu tidak jelas tuh menjelaskan apa, judulnya tidak jelas. Iya, Bu. Terus di bab tinjauan pustaka, namanya tinjauan pustaka, Anda ngerti apa? Apa yang disebut dengan tinjauan pustaka sih? Menurut Anda apa sih? Tinjauan pustaka itu buku acuan, Bu. Buku acuan dasar untuk membuat terciptanya tesis ini. Oh gitu. Kata siapa ya, itu? Referensi, Bu. Ya tidaknya buku, tapi harus ada sumbernya. Anda nulis tapi nggak ada sumbernya. Ya? Di subbab pertama lagi. Namanya tinjauan pustaka, kita meninjau, mereview pustaka-pustaka yang relevan dengan permasalahan penelitian kita. Mereview sumber itu banyak, tidak hanya buku. Ya, hasil penelitian terdahulu. Oke. Ya, Bu. Terus penelitian terdahulu itu kenapa begitu panjang lebar ya? Penelitian terdahulu itu pilih salah satu. Kalau mau dalam bentuk tabel ya tabel saja. Kalau bentuk urean ya urean saja. Maka dari itu tabel itu harus sedemikian rupa sehingga orang melihat tabel sudah ngerti isinya. Nggak perlu lagi diuraikan lagi. Jadi jangan punya pemikiran tulisan itu harus tebal, harus lengkap, harus banyak, maksud saya banyak halaman. Sehingga ngulang-ngulang. Saya tandai banyak hal itu. Tapi garis besarnya yang saya sebutkan terhadap 6 hal ini tadi harus Anda perbaiki ya. Siap, Bu. Oke. Sekarang sudah dicatat tadi komentar saya? Ya, sudah, Bu, saya catat, Bu. Oke. Sekarang pertanyaan. Saya masuk ke pertanyaan. Yang pertama, sebenarnya saya ingin tahu yang membuat Anda risau terhadap objek yang Anda teliti itu apa sih? Dan Anda pengen apa? Pengen mendapatkan apa? Pertanyaan saya ini muncul karena banyak hal yang membingungkan tuh. Mulai dari tujuan penelitian apa sih? Anda itu sebenarnya apa? Kemudian pengukurannya apa? Variabelnya apa? Itu tidak clear. Maka muncul pertanyaan saya ini. Tujuan penelitian Anda itu sebenarnya apa? Coba jelaskan. Ya, Bu. Ya, tujuan penelitian itu sebenarnya apa? Nggak ada di situ, ini aja. Anda sebenarnya apa sih yang merisaukan Anda itu apa gitu? Anda pengen apa? Hasil ini nanti apa gitu? Itu pertanyaan saya. Iya, Bu. Ya, silakan Pak dijelaskan. Ya, jadi masalahnya apa gitu ya.
terus ingin menghasilkan apa nantinya. Ya. Jadi sebenarnya penelitian ini adalah dengan melihat data yang ada bahwa pergerakan throughput di Tanjung Priuk sangat lambat, yakni di sekitar jadi saat ini sekitar angka 5 juta TEUs. Sementara persaingan semakin ketat, yaitu dengan adanya pendatang baru yaitu NPCT1. Ini yang melatar belakangi penelitian ini dilakukan ketika ada persaingan, bahwa kita itu harus optimal, yaitu hasil penelitian ini diharapkan. Kita itu siapa? Kita ini terminal peti kemas Koja, Bu. Iya. Sebenarnya penelitian diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi perusahaan dalam hal perumusan kebijakan pelayanan terhadap konsumen maupun pengembangan TPK Koja, baik saran maupun prasaran, seperti penyempurnaan fasilitas yang dimiliki oleh TPK Koja. Jadi ini kita menyusun gap penelitian ini, kita ingin tahu sebenarnya apa yang harus dilakukan oleh perusahaan, tingkat kepuasan pelanggan seperti apa, karena persaingan semakin ketat. Jadi kita mencari gap apa yang harus dilakukan oleh manajemen perusahaan, perbaikan-perbaikan apa yang harus dilakukannya. Jadi poin mana dalam ini? Jadi kita meneliti gapnya dan hal mana yang harus diperbaiki oleh perusahaan. Terus hasilnya? Coba lihat halaman 23. Anda lihat hasil Anda di halaman 23. Mengapa sebentar Pak Budi? Ya. Pertanyaan ini muncul karena di latar belakang Anda itu malah jadi kabur. Sebenarnya yang mau Anda teliti itu apanya sih sebenarnya gitu. Jadi jangan buru-buru nyebut TPK Koja dulu, atau sebaliknya nyebutlah TPK Koja dulu di awal. Jadi nggak usah cerita yang kemana-mana, tapi cerita tentang TPA Koja. TPK apa tuh? TPA apa TPK? Terminal peti kemas Koja. TPK, TPK Ya, Koja, cerita aja tentang itu. Jadi Anda kan menurut TPK Koja itu ceritakan apa permasalahan yang dihadapi, kok ada survei tentang gap antara survei tentang kualitas pelayanan. Ya, Bu. Tertentu. Nah, problemnya apa gitu. Jadi ini kan Anda ini penelitian empiris. Kondisi yang terjadi di objek penelitian sedemikian rupa sehingga mengantarkan tulisan Anda ke depan itu seperti yang Anda sebutkan tadi, saya ingin mempersembahkan kepada manajemen tentang apa sih temuan ini, faktor-faktor apa yang dengan bagaimana cara meningkatkan kepuasan konsumen. Mengingat persaingan di sini ketat gitu. Iya, Bu. Mungkin jadi poin-poin juga harus ini kembali ya, disusun ulang ya. Jadi dimulai dari perusahaan ini apa, bergerak di bidang apa, kemudian saat ini mengalami kondisi seperti apa, misalnya persaingan ketat, nah sehingga perlu usaha-usaha untuk meningkatkan kualitas pelayanan, gitu ya. Ya. Nah, tadi ya kualitasnya saat ini masih seperti apa, dan diharapkan nanti ada perbaikan seperti apa untuk mempertahankan customer tadi, ya. Ini kan B2B ya, B2B customer. Ya tentunya ya beda dengan yang pelayanannya untuk B2C. Gitu. Biasanya kan customer di B2B itu jangka panjang ya. Iya, Bu. Ya. Nah, kalau satu lari kan ini sangat berdampak kan ke perusahaan ini. Betul. Ya, jadi jangan, maksudnya alir ceritanya itu yang lebih apa ya, lebih teratur gitu ya. Iya, Bu. Ya, mungkin ada lagi. Ya, sebentar Bu Ari kayaknya tadi mungkin hilang sinyalnya ya, kita tunggu sebentar. Jadi nanti diperbaiki itu Pak alirannya ya, aliran dari
pembahasannya, ya. Jadi ceritakan sedikit tentang perusahaan ini bergerak di bidang apa, lalu kondisi saat ini yang dialami ya, misalnya ya dari jumlah pelanggan. Nah, kemudian karena persaingan di bisnis peti kemas itu makin ketat, ya berarti kan ada tantangan ya, tantangan dari pihak manajemen untuk memperbaiki kualitas pelayanan. Mbak Reska, ini mau ditanyakan Mbak Reska? Mbak Reska, mana ini Mbak Reskanya? Ya, gimana Ibu? Bu Ari, mungkin kehilangan sinyal atau gimana ya? Bu Ari keluar ini. Oh. Bentar, saya hubungi lagi ya. Iya. Kayaknya di Bu Ari sinyalnya lagi gangguan, Bu. Jadi tadi keluar. Oh gitu. Ya baiklah. Kita tunggu ya sambil mungkin ini ya. Jadi perbaikan seperti itu. Jadi nanti disusun ulang setelah ini ya Pak ya. Nah dengan memperhatikan tadi masukan dari Bu Ari. Ya. Jadi memang kalau penelitian ini masalah itu harus jelas ya. Jadi problemnya itu apa? Nah, nanti problem itulah yang akan diselesaikan di riset ini kan? Iya, Bu. Ya, jadi risetnya misalnya problem statement-nya adalah bagaimana kualitas pelayanannya di situ. Iya. Nah, Bapak berarti hasilnya di bab 4 juga menjelaskan itu. Kualitas pelayanan di Koja itu ternyata seperti ini. Iya, Bu. Ya. Nah, untuk mempertahankan pelanggan atau meningkatkan jumlah pelanggan berarti harus memperbaiki apa saja. Iya, Bu. Ya. Oke. Nah, kemudian ya tadi tabel, kemudian cara mengutip itu juga sudah ada di buku pedoman ya. Jadi nanti ngikutin pedomannya saja, buku pedomannya ya. Ya. Tapi ini harus nunggu dulu nih ya, karena penguji utamanya sedang ada problem mungkin. Dari sinyalnya kayaknya hilang. Ya, tunggu sebentar lah. Pak Sapuan, apa kabar Pak? Baik, Ibu. Ibu ya, sehat ya, Bu? Iya, alhamdulillah. Iya nih, udah Ngajar gatal. di mana Pak? Udah gatal mau nanya sebenarnya nih. Iya. Enggak, saya ngajar di MM pasca sarjana di Jayabaya, Bu. Oh iya. Iya. Jadi latar belakangnya teknik ya Pak, atau gimana Pak? Ada MT-nya? Saya ngambil dua, Bu. Oh iya. Manajemen dan teknik. Iya. Nah, berarti ada S1-nya teknik juga ya Pak? Teknik industri, Bu. Teknik industri. Oh, S2-nya teknik industri, sama MM juga saya ambil, kemudian S3-nya saya ngambil manajemen. Oh, begitu. Jadi saya meliniarkan MM saya, Bu. Iya. Iya. Betul. Iya. Walaupun mungkin latarnya sama dengan si peneliti ini, tapi saya juga banyak yang harus saya coba sedikit luruskan, Bu, ya nanti. Iya. Nanti setelah penguji utama ya, Bu. Iya. Betul. Kalau kita kan pembimbing ya. Ya, kita cuma hanya bimbing. Iya, pembimbing ya. Iya. Maaf, waktu itu belum sempat ikut itu ya, Bu ya. Saya mau nggak ikut. Waktu kolokium ya. Di proposalnya saya nggak bisa waktu itu. Waktunya ya. Iya. Kalau kayak gini malah lebih enak ya Pak. Iya, online masih bisa saya ikut. Betul. Maaf Ibu, Bu Ari HP-nya nggak bisa dihubungi. Oh, ada apa ya? Kayaknya HP-nya mati, Bu. HP-nya mati? Iya, nggak bisa ditelepon. Coba nanti saya coba ya.
Belum jawab juga ya. Belum jawab juga ya. HP-nya nggak aktif, Bu. Iya, nggak aktif ya. Bu, gimana? Nanti tunggu dulu sebentar lah ya. Ya, silakan. Iya. Kita tunggu 5 menit lagi ya. Ya, Bu. Ya. Daripada di apa setting waktu lagi kan. Iya, kayaknya nggak ada sinyal ya. Mbak Reska ada di mana, Mbak Reska? Mbak Reska? Saya di rumah, Bu. Oh, di rumah. Bu Ari kayaknya habis baterai. Oh. Jadi mau nunggu sebentar lagi atau gimana? Terserah Ibu. Kan Ibu pembimbing 1. Iya, tapi kan maksudnya sampai berapa lama gitu loh. Jadi kan bisa Atau mau dilanjutkan aja, nanti revisian dari Bu Ari paling ditulis aja. gitu. Ya, kalau biar nggak lama nunggunya. Oh, kalau gitu gini aja deh, dari Pak Safwan aja ya. Baik, Ya. baik. Memang dari tadi udah gatal juga nih, pengen nanya banyak nih Bu sama Iya, iya. Ari ini. Kan Pak Safwan. Yang pertama, beberapa catatan saya terkait dengan tadi juga Bu Ari sudah ngasih penjelasan, itu benar adanya bahwa memang ketika kita membuat pendahuluan, memang latar belakang memang dari yang global sampai mengerucut itu memang kaidahnya memang harus ada seperti itu. Memang nanti harus ada sedikit direvisi sedikit ya, nanti biar jelas koja itu sebenarnya masalahnya apa, sehingga duduk permasalahannya dengan solusi yang diberikan oleh peneliti itu jelas. Dan orang awam, ya kalau saya yang sudah 22 tahun di pelabuhan mengerti permasalahan. Namun yang karena ini penelitian secara umum dan untuk konsumsi publik, maka bahasa-bahasanya juga harus disederhanakan atau dibuat memang orang umum biar mengerti. Saya sih melihat juga di akhir bab yang ditulis menulis peneliti itu setelah referensi juga sebenarnya sudah ada semacam appendix ya, semacam istilah-istilah yang sudah diberikan oleh peneliti. Namun memang hal ini harus diberitahukan juga kepada pembimbing atau penguji sehingga dia mengerti. Itu yang pertama. Yang kedua, catatan saya ada beberapa setuju dengan Bu Ari tadi. Saya melihat di bab 2, kemudian di bab 1, di bab 2 itu juga referensi kurang sesuai standar ya, standar internasional penulisan. Itu memang harus diberi perhatian khusus ya, Pak Arif ya, itu harus diberikan ini khusus gitu ya. Ini harus kemudian saya lihat referensi-referensi yang lama yang di luar 10 tahun harusnya sudah tidak ada lagi agar tulisannya bisa lebih baik. Karena ya kita ketahui bahwa manajemen pemasaran, marketing itu banyak sekali buku-buku yang update. Apalagi terkait dengan era digital. Era digital, marketingnya sudah era digital. Nah ini harus referensi-referensi khusus yang sudah baku dan sudah ada yang kekinian itu memang sudah harus dihadirkan, ditampilkan di referensi. Kemudian saya juga melihat di bab 2 setelah saya baca,
itu banyak referensi-referensi yang tidak masuk ke daftar pustaka. Harusnya itu masuk ke daftar pustaka, sehingga daftar pustakanya tidak hanya sekitar 10 atau 20 gitu ya. Iya. Tesis ini harus lebih dari 50 harusnya, karena daftar pustakanya memang harus kuat. Nah, makanya tadi nggak salah sih penguji bilang, Bu Ari itu bilang bahwa harus kamu dari mana referensinya, tinjauan pustakanya dari mana, memang dasarnya memang harus kuat di sana. Dari sana ya. Ya, Iya. terutama lagi dasar-dasar tentang kepelabuhanan, tentang terminal peti kemas. Oh, itu iya. harus diungkapkan di bab 2. Kenapa? Di bab 2 itu harus dijelaskan throughput itu apa sih? Gitu. Iya. Throughput itu apa sih? Metode penghitungan throughput itu seperti apa sih? Teus itu apa sih sebenarnya? Iya. Kemudian tadi Pak Arif bilang, Pak Arif juga cerita juga tentang RTG. RTG seperti apa sih RTG? Itu ya. Layar genre itu seperti apa? Keren itu seperti apa? Gitu. Keren itu seperti apa? Itu harus diceritakan semua, dikasih lihat gambarnya seperti apa. Karena kenapa? Karena memang kita semua ini yang mungkin yang tidak pernah di pelabuhan akan kesulitan mencerna penjelasan yang kita berikan. Saya sepakat banget dengan Pak Dr. Ari tadi, saya juga sepakat banget gitu ya. Memang orang umumnya harus bisa baca penelitian ini gitu. Saya bergerak di pelabuhan 22 tahun 2 hari, jadi saya sepakat dengan yang Ibu ungkapkan tadi, walaupun saya pembimbing 2 gitu ya. Memang dari awal, waktu itu memang dari awal saya sudah bicara dengan peneliti, saya sudah bilang bahwa harus digambarkan secara jelas. Bahkan saya juga minta sama beliau dari awal harus dibuat semacam sedikit short movie 1 menit, jangan lama-lama, 1 menit saja yang short movie yang menggambarkan proses bisnis di pelabuhan, sehingga kita audiens yang mendengar mengerti apa yang lagi dibicarakan gitu ya, apa yang sedang dibicarakan. Itu beberapa catatan yang saya coba perkuat. Saya sepakat dengan penguji, memang itu harus ditampilkan agar tulisan ini menjadi berkualitas dan baik, dan ini bisa dipakai untuk umum gitu ya. Iya. Saya nggak tahu nih, apa harus Bu Ari, Dr. Ari lagi melanjutkan, atau nanti belakangan, terserah Bu Dr. Levi deh. Saya serahkan ke Ibu. Apa saya harus lanjut? Apa kita tuliskan dulu? Bapak dulu deh, Bapak Safwan dulu, monggo lanjut aja. Lanjutkan tadi tentang dia mungkin gambaran ya, kita nonton juga boleh, monggo. Ya, jadi walaupun kita sama-sama praktisi di pelabuhan, saya mencoba untuk membuang subjektivitas saya terkait dengan peneliti. Makanya ketika di beberapa ketemuan dengan peneliti, saya juga agak-agak rewel terkait dengan ilmiahnya. Jadi harus menampilkan karya ilmiahnya benar-benar jelas. Yeah. Itu yang kesepakatan kami. Tadi ada beberapa catatan ya Bu, terkait dengan catatan saya terkait dengan referensi, terkait dengan ini. Nah, kemudian saya ada beberapa pertanyaan nih untuk peneliti terkait dengan tadi diungkapkan bahwa throughput itu apa sih throughput? Throughput itu di bahasa Inggris sebenarnya nggak ada throughput. Throughput itu bahasa istilah yang ada di pelabuhan. Nah, ini harus jelas nih Pak Arif, harus jelas nih. Kasihan nih ibu-ibu, Bu dokter yang lain ini agak tanya throughput itu apa gitu ya. Sebenarnya kalau saya lihat baca sepintas terkait dengan latar belakang penelitian, yang saya pahami gini ya, mungkin Pak Arif coba bisa dikonfirmasi Pak Arif ya. Koja ini salah satu dari beberapa pelabuhan yang ada di terminal peti kemas yang ada di Jakarta, betul gitu Pak Arif ya? Betul, ya betul. Oke. Pak Arif mengungkapkan throughput gitu ya Pak ya? Iya. Ada apa sih Pak dengan throughput Pak? Throughput itu apa sih Pak? Iya. Throughput itu apa sih Pak? Tolong biar kami jelas semuanya nih Pak di sini. Throughput itu apa sih Pak? Kemudian berapa sih kapasitas atau berapa sih ya Indonesia, terutama Jakarta ya? Itu berapa sih throughputnya yang ada di Jakarta ini sehingga kita harus meneliti ini, sehingga saya lihat Koja itu terakhir 18% dapat dari market share, 18% gitu ya. Iya. Intinya gini deh, saya mau tanya sama Pak Arif, penelitian ini untuk apa sih? Apa sih maksudnya penelitian ini Pak Arif? Coba, jangan-jangan nggak sadar nih lagi neliti nih. Jangan-jangan nggak sadar nih dalam meneliti ini. Untuk apa sih Pak? Gitu loh. Ya, sehingga penelitian ini berguna untuk
kantor gitu ya. Bukan hanya untuk selesai tesis, nggak terus kemudian dibuang tesisnya gitu ya. Makanya saya mau usul kepada Ibu pembimbing satu nih Bu dokter. Saya udah minta sama dia sama Pak Arif gitu ya untuk dijadikan jurnal internasional atau minimal jurnal nasional yang terakreditasi. Saya udah minta nih, habis ini belum selesai. Saya bilang habis ini belum selesai harus sampai jurnal. Gitu. Harusnya jarang juga ya penelitian semacam ini ya. Sehingga ini berguna untuk orang umum. Iya Bu ya. Itu pertanyaan satu ya Pak Arif. Jadi apa sih sebenarnya mau meneliti apa sih Pak? Apa sih Bapak capek-capek beberapa bulan ini ngapain sih Pak? Gitu ya, ngomong-ngomong terus. Silakan Pak, ya Pak Budiana. Ya. Sebenarnya tujuan penelitian itu ada di halaman 8 ya, yang tujuan penelitian itu dilaksanakan tujuan untuk mengetahui tingkat kepuasan pelanggan terhadap pelayanan jasa bongkar muat TPK Koja. Dengan objek studi adalah semua vessel operator pelayaran internasional yang menjadi pelanggan atau pengguna jasa bongkar muat di TPK Koja. Jadi hasil pertanyaan lanjutannya nih. Setelah itu saya mau tanya, semua operator peti kemas yang ada di Jakarta melakukan hal yang sama nggak dalam hal marketingnya? Saya tanya. Sama nggak? Dalam hal marketingnya, apa sih yang membuat Koja bisa berbeda gitu? Sehingga sebenarnya kalau ini udah 18 ini kan menguatkan nih dari market share 21%, 22% menjadi 18%. Ini kan menguatkan nih. Bisa-bisa 15%, bisa-bisa 10% ke depan. Ya kan? Nah, sebenarnya apa sih yang dilakukan Koja sehingga bisa berbeda dengan yang lain, kemudian kita bisa berubah sehingga kita bisa memenangkan persaingan. Sebenarnya gimana sih Pak dari sisi marketingnya Pak? Dari sisi marketing apa sih yang sudah Koja lakukan Pak untuk memenangkan persaingan ini Pak? Ya sebenarnya ada beberapa hal yang sudah dilakukan oleh TPK Koja, yaitu sebenarnya saya gambarkan dulu tadi Pak Sapon bicara mengenai throughput sebenarnya. Mungkin dengan Ibu Kapus Sapon mungkin sudah paham ya. Mungkin Bu Levida dan Bu Nafia sebenarnya saya sudah paham apa throughput itu. Ya, throughput itu sebenarnya ada dalam definisi terminologi yang digunakan dalam ini. Saya lampirkan di halaman belakang, yaitu throughput yaitu banyaknya peti kemas dalam ukuran TU. TU itu 20 equivalent unit yang masuk dan keluar dari terminal peti kemas dalam satu periode waktu tertentu. Jadi saya jelaskan lagi, TU, 20 equivalent itu misalnya kalau Bapak Ibu melihat di jalanan, ada peti kemas pendek, ada yang panjang. Kalau yang pendek itu disebut 20, jadi 1 tius jatuhnya. Kalau di jalanan Ibu ada kontainer panjang, itu disebut 40 atau 2 tius. Ada 2 tium menghitungnya. Jadi itu gambaran ininya. Ketika Ibu jalan, oh kontainer itu pendek, oh berarti itu 20. 1 tius gitu, kita tiung ngitungnya, 20 equivalent unit. Ketika 2 berarti dikali 2 panjang. Itu gambaran mengenai throughput. Jadi memang istilah ini tidak ada dalam kamus, itu istilah dalam kepelabuhan Bu Ibu Levida dan Bu Nafiah. Ya. Terus mengenai marketingnya, memang seperti dalam kita sebutkan di awal bahwa memang market share Koja itu menurun. Menurun tuh diakibatkan karena adalah pada tahun 2017 ada NPCT1 berdiri baru diresmikan pertengahan tahun. Apa Pak Ar kasih tahu ibu-ibu nih? NPCT1 adalah Newport Container. Ya, ada pesaing baru yang memiliki peralatan lebih modern. Pak Ar jangan disingkat-singkat. NPCT1 Newport Terminal. Ya, Newport Terminal. Iya, betul. Jadi ada pesaing baru. Jangan disingkat-singkat. Iya, NPCT1 adalah saya setuju sama Bu Dr. Ari ketika judul jangan singkat-singkat kerjasama operasi. KSO-nya jangan kerjasama operasi terminal. Siap. Jangan disingkat-singkat. Saya setuju. Lanjut. Ya, siap. Nanti akan segera. Maaf Bu, boleh. Iya. Siap. Nanti biar makin bagus penelitiannya. Ya, langsung saya rubah nanti istilah-istilah itu. Jadi memang dalam grafik terlihat bahwa dalam di terminal di Tanjung Priuk itu stuck. Jadi kontainernya segitu-gitu aja, tapi kuehnya segitu-gitu aja, tapi yang mau makannya banyak istilahnya gitu. Nah itu bagaimana kita untuk agar kita terjaga. Sebenarnya kita itu dibatasi oleh kapasitas. Masing-masing terminal memiliki kapasitas yang masing sendiri-sendiri. Seperti misalnya terminal peti kemas Koja, dia hanya
memiliki kapasitas 1 juta TIUS. Jadi tidak bisa lebih kita melebihi itu karena kapasitas kita 1 juta TIUS. Ketika pada tahun 2017 Koja melebihi kapasitas itu di atas 1 juta TIUS berakibat kepada kinerja. Kinerja kita menurun. Bisa terlihat dalam grafik yang tadi saya sampaikan menurun GOR-nya dan VOR-nya. Di situ menurun. Jadi hal yang dilakukan oleh terminal PT Kemas Koja adalah kita melihat kenapa kok selama ini dapat bertahan, bisa bertahan di Koja itu karena ada seperti kita menimbulkan moto and start sebenarnya ada dalam film sebenarnya tadi mau saya tampilkan ada filmnya biar mungkin jelas ya mengenai apa sih moto-moto kita seperti empatinya dalam kesopanannya. Jadi sebenarnya pelanggan Koja itu tidak semua pelanggan itu melihat dalam GCR VOR. Jadi satu yang diharapkan oleh dia adalah yang penting semua yang kebutuhan dia terpenuhi. Jadi dia tidak melihat macam-macam seperti ditampilkan dalam survei ini. Seperti yang ditampilkan. Pertanyaan saya, Pak, apa yang sudah dilakukan Koja dibanding dengan kompetitor yang lain? Iya. Anda sudah mengukur belum kompetitor yang lain telah melakukan apa? Iya, di sehingga sini Anda bisa bilang bahwa Koja yang terbaik dan bisa memenangkan persaingan dan bisa merebut lagi 21 atau 22% dari kue yang ada. Apa yang sudah dilakukan Koja dan apa yang dilakukan oleh pesaing-pesaing Koja, Pak? Tolong ceritakan, Pak, pada kami, Pak. Iya, oke. Pertama ya, yang sudah dilakukan Koja adalah saat kita melakukan namanya upgrade system. Pertama, upgrade system. Untuk mengimbangi pesaing yang lain, pertama adalah kita melakukan upgrade system seperti dalam kajian tadi ada ditampilkan juga sarannya adalah upgrade system. Yang kedua adalah meningkatkan infrastruktur. Infrastruktur itu apa aja sih? Infrastruktur. Jadi kita tuh dibagi dua dalam istilahnya infrastruktur Koja adanya namanya infrastruktur dan suprastruktur. Jadi kalau infrastruktur adalah seperti misalnya dermaganya, fasilitasnya, prasarananya itu adalah infrastruktur. Kalau suprastruktur ada peralatannya. Jadi banyak peralatan terminal PT Kemas Koja yang sudah seharusnya diganti. Memang kalau dalam melihat dari grafik tadi itu adalah mereka tidak menyadari tidak masuk dalam kategori yang tidak ada gap di situ karena mereka melihat sesuai harapan mereka. Jadi tidak semua konsumen misalnya dia tidak melulu menginginkan yang 5 nilai 5 dia hanya 4 aja sudah tercukupi. Poin 5 itu misalnya Maaf saya potong. Bapak bicara tentang infrastruktur dan suprastruktur. Ya. Fungsi marketingnya di mana? Bahwa penelitiannya adalah marketing. Ya. Bapak adalah marketing. Saya mau tanya, apa yang dilakukan oleh marketing kita atau PTK Koja atau terminal PT Kemas Koja dibanding dengan yang lain apa, Pak? Ya, pertama adalah marketing. Infrastruktur. Kenapa? Suprastruktur, infrastruktur semuanya sama. Betul. Gitu ya. Saya mau tahu strategi yang dilakukan oleh TPK Koja terkait dengan ya persaingan ini, terutama dari marketing. Karena Bapak kan menelitinya tentang marketing. Ya, setuju? betul. Bapak marketing kan ya? Nah, ya. Betul. Saya mau tanya, apa yang dilakukan TPK Koja terhadap persaingan ini, terutama divisi marketing, terutama bagian marketing untuk memenangkan persaingan? Ya, pertama adalah kita harus mengikat mereka adanya seperti yang saya sampaikan dalam saran ini adalah adanya customer loyalty program. Jadi kita perlu mengikat mereka dengan customer loyalty program. Apa sih customer loyalty program? Seperti misalnya kita punya customer namanya double OCL. Jadi perlakuan masing-masing pelayaran yang saya lihat di sini adalah berbeda. Seperti misalnya OCL adalah VIP-nya kita. TPK Koja itu menerapkan customer loyalty program. Contoh misalnya apa sih customer loyalty program adalah berupa sekali lagi saya menyebut angka throughput ya. Throughput itu adalah peti kemas tadi ya. Misalnya bila dia memasukkan kemasnya ke terminal PT Koja dalam 50.000 dalam 1 tahun akan ada poin sekian atau ada cashback istilahnya. Ketika ada naik lagi akan adalah cashback. Jadi ada berapa persentase hal itu yang dilakukan oleh terminal PT Kemas Koja. Tetapi tidak semua perlakuan itu sama karena masing-masing berbeda-beda perlakuannya. Jadi ada perbedaan di sini misalnya ada yang lebih kecil perlakuannya, loyalty programnya berbeda. Nah ini sebenarnya yang saya harapkan dalam penelitian ini seperti dalam saya sampaikan di poin terakhir saran bahwa adalah kita itu menerapkan customer loyalty program kepada seluruh yang menjadi pelanggan customer terminal PT Kemas Koja. Bentar, saya potong sebentar. Customer loyalty program itu merupakan program ya Pak? Ya betul. Disebutkan rinciannya apa Pak?
rincian Maaf dari ya Bu, customer. Bu Dokter, maaf nih biar Ya, biar ya. lebih jelas apa Silakan, sih Kak. yang dilakukan oleh TPK Koja dalam khususnya marketing dan Ya. disebut oleh peneliti adalah Customer Loyalty Program. Customer Loyalty Program itu adalah berupa program. Nah, kita Betul. nggak ngerti nih dalamnya apa sih? Apa sih Ya. yang dilakukan dalam Customer Loyalty Program? Ya. Apakah Pertama, kunjungan? Apakah apa? Bisa ceritakan Pak Arif? betul, setuju. Saya ceritakan lagi detail. Dalam customer loyalty program, adalah istilahnya ada request juga, ada poin-poin tertentu. Contoh misalnya kinerja. Jadi kinerja dimasukkan dalam customer loyalty program. Misalnya, ketika double OCL atau ini bicara customer Koja yang VIP-nya ya, karena mereka OCL ini adalah penyumbang hampir 30% pemasukan dari Koja. Dia meminta adalah POR, vessel operating rate-nya adalah 65 dalam per jam. Dan GCR-nya adalah 25 dalam per jam. Jadi POR itu gunanya apa? Jadi dia itu menghemat waktu. Singkatnya Contoh gini misalnya, Pak Ar, kalau saya baca singkatnya gini ya Pak Ar, singkatnya gini, saya baca gini, berarti apa yang diberikan oleh customer ke Koja, kemudian dihitung, nanti Koja akan memberikan diskon, gitu ya Pak ya? Iya, betul. Gitu ya? Oke, apalagi Pak? Oke, apalagi? Iya, contohnya lagi, satu lagi, yang dilakukan oleh marketing, yaitu misalnya kita adanya, mohon maaf ya, adanya pelayanan kita, sebenarnya kita tuh pendekatan kita terhadap, jadi tidak melulu melalui dengan klien-klien, ada juga yang nggak mau cepat kelar. Yang penting pelayan Koja itu bagus. Yang penting lihat Koja itu sebenarnya punya moto end step sebenarnya. Jadi data sinerginya itu sudah mencapai dalam tadi seperti misalnya kesopanannya, keramahannya, birokrasinya, hal-hal sepele mungkin hal menurut kita, tapi menurut mereka itu sangat penting. Jadi mereka itu kebanyakan pelayanan tidak melulu disuguhi dengan kinerja, tapi dengan adanya pelayan keramahan kitanya yang dinilai, terusnya cara pendekatan kita terhadap pelanggan, hal-hal poin-poin itu yang menjadi poin penting sebenarnya. Mengapa sampai saat ini pelanggan tuh mau bertahan di terminal PT Mas Koja sampai yang udah lama seperti misalnya KMTC. Mereka bertahan karena mereka merasa familiar dengan TPK Koja karena merasa sudah kedua. Padahal kinerja kita nggak bagus-bagus banget dibanding yang sebelah. Seperti dengan JICT Jakarta International Container Terminal itu terlalu birokrasi. Mereka tidak melulu suguhi dengan kinerja, padahal kinerja mereka lebih baik. Ternyata mereka lebih bertahan di Koja. Hal itu yang mesti dilakukan. Mereka merasa senang dengan pendekatan dari marketing TPK Koja. Seperti itu. Oke, sementara itu dulu Bu, nanti boleh ya, nanti Bu kalau nanti ada nanti saya nyambung boleh. lagi. Jadi kalau jadi tadi ya, mungkin sedikit saya bisa menyimpulkan sebenarnya mungkin Bapak bisa mulai dari tadi ya, kapasitasnya berapa Ya, throughput gitu ya. Ya, nah, betul. Sekarang sudah mencapai berapa? Betul. Ya, apakah sudah optimal atau belum mungkin ya? Iya, betul. Ya. Oke. Nah, kalau belum, sekarang tantangannya nih, tantangan optimasi penggunaan throughput tadi adalah adanya pesaing baru yang masuk, gitu ya, kan? Betul, Bu. Sehingga perlu memberikan pelayanan yang jauh lebih baik, gitu ya. Betul. Nah, pelayanan yang lebih baik itu tadi Bapak kan bilang ada aspek teknisnya dan ini aspek yang lain. Mungkin aspek teknis sama untuk semua layanan peti kemas. Jadi nanti Bapak berarti batasin pada aspek pelayanan non teknis gitu ya. Iya, betul. Ya. Oke, baik, silakan Bu Navia. Baik, terima kasih. Terima kasih Dr. Safwan. Jadi ini tadi saya tidak ingin apa-apa gitu ya, supaya Mas Budi ini suatu ketika jadi direktur operasional Koja itu. Amin. Nah, jadi apa tuh komunikasi human apa tuh publikasi kepada publik ya, apa tuh human relation kepada publiknya tuh clear gitu, tidak tricky hanya pada problem-problem teknis gitu. Saya setuju. Nah, kan ini menarik. Saya setuju karena ini tesis ya Bu ya, jadi harusnya lebih dalam dibanding sekedar skripsi. Karena ini tesis, harus lebih dalam. Banyak yang lebih bagus loh, apalagi ini masalah klasik lah ya, sebenarnya masalah klasik bagaimana kita meningkatkan, memaintain customer itu klasik, tetapi ini menarik karena di
bisnis terminal, peti kemas, kan gitu. Betul, Maka betul. dari itu sangat menarik. Tetapi tanggung jawab kita adalah membuat ini mudah dimengerti. Tadi Iya. menjadi clear buat saya ketika Pak Budi menyatakan bahwa sebenarnya kapasitas terminal itu ya segitu-gitu aja, tetapi pemainnya makin banyak sehingga rebutan kue ini kan makin crowded ya. Iya, betul, Nah, Bu. kalau makin crowded maka siapa yang unggul dalam melayani konsumen, itulah the winner-nya gitu. Iya, betul. Nah, harusnya dibahas lagi apa dampak atau impact-nya kalau pengelola peti kemas itu juara gitu. Misalnya market share-nya minimal 25% akan jadi apa? Mungkin jadi leader market, dia bisa menetapkan harga, ya kan? Iya. Bisa jual mahal gitu loh istilah saya. Betul. Ya. Oke, Iya, Bu. Anda hanya bongkar muat sekian menit, habis itu harus keluar. Gitu. Jadi punya bargaining. Sehingga itulah yang akan menjadi sumber keunggulan kompetisi kita gitu. Ya. Jadi ketemu di situ titik merahnya tuh Ada Pak Budi. SLE, Bu ya, ada service level Iya, agreement-nya, Bu ya. Iya. benar. Jadi Iya. coba sekarang berpikirlah menjadi manajer ya. Manajer terminal peti kemas. Jadi seperti mengelola perusahaan biasa saja. Bagaimana compete memenangkan persaingan melalui pelayanan terbaik kepada konsumen supaya konsumen puas gitu ya. Sehingga dari situ runutannya adalah Anda harus clear sekali tentang konsep kualitas jasa dengan clear kepuasan konsumen gitu. Sekarang penelitian sudah selesai, jadi saya hanya memberi saran seperti Pak Safwan tadi, tidak lagi menguji lah. Oke lah, mau sudah jadi, mau gimana. Maka hanya tanggung jawab moral aja, saya sangat luar biasa apresiasi saya kepada Pak Safwan kalau mendorong ini nanti jadi karya ilmiah. Ya, karena kajian tentang bisnis terminal ini sangat sedikit. Ini kan masalah bisnis ekspor impor yang luar biasa ini, gateway-nya negara itu di situ. Kita harapannya nanti bisa seperti Singapura lah, yang dia menang di situ, juara di situ, income-nya dari situ gitu. Ya, tadi titiknya tadi dari kapasitas terbatas, tapi pemainnya dibuka terus. Nah ini persaingan sempurna, tidak ada monopoli lagi, maka harus berjuang untuk menjadi pemenang, khususnya dalam melayani konsumen. Itu bisnis biasa saja, tapi menjadi menarik kalau tadi saran dari Pak Safwan tadi dilakukan. Jadi istilah-istilah yang teknis itu mulai diurai, sehingga nanti indikator pengukuran kepuasan maupun kualitas itu menjadi spesifik. Ya, spesifik untuk kasus ini. Jadi jangan generik lagi. Karena penelitian seperti ini dilakukan oleh anak S1 di pasar-pasar, di bengkel, di salon, dimanapun, termasuk di hotel. Maka di sini harus spesifik indikatornya. Nah, harusnya Mas Budi menggali indikator ini sudah di luar kepala, karena itu aktivitas Anda sehari-hari. Jadi kalau menyebut keramahan, itu jadi malah miss. Karena itu hospitality yang menonjolkan keramahan. Kalau di sini mungkin kecepatan, pemahaman tentang problem customer. Data akurat juga, data akurat. Iya, jadi nggak mau lama-lama kan, itu akan take time, terus nanti keluar dari pelabuhan makan waktu, ke customer nanti juga jadi banyak gitu. Ya, jadi pemahaman manajemen transportasinya diperkuat, kemudian perkuat juga nanti manajemen mengambil hasil ini bisa mempunyai peta untuk meningkatkan kinerjanya, sehingga PT Koja yang pertama kali mungkin diberikan kesempatan untuk mengelola itu tidak lagi dapat 15% seperti yang Pak Safwan tadi khawatirkan. Kalau shrinking makin kecil, lama-lama hilang tuh, diambil oleh pemain-pemain swasta yang lebih canggih gitu. Karena sebenarnya alatnya sama, sistemnya mirip-mirip, jadi harus punya diferensiasi agar menjadi pemenang. Gitu. Ya, saya kira begitu Bu Levida, supaya penelitian ini menjadi lebih optimal, lebih bagus, memuaskan semuanya ya. Dari saya cukup Bu Levida. Baik, Pak Budiana, kalau untuk memenangkan persaingan ya di industri peti kemas ini, apa sih kuncinya gitu? Kunci keberhasilannya itu kecepatan kah? Atau
sistem yang sederhana atau apa? Ya, sebenarnya kunci dari untuk memenangkan persaingan ini adalah kuncinya adalah dukung dengan kinerja sebenarnya. Iya, Ketika kinerja itu ya, ukurannya apa? Ukurannya apa? kinerja itu kepuasan misalnya. Contoh misalnya dia akan merasa, jadi ini berlomba-lomba mengenai kinerja dan kenyamanan. Mereka nyaman standar di terminal Mas Koja. Mereka merasa semuanya terpenuhi. Pak Ar, saya potong. Nah, Ya. Pak Ar, harusnya ketika ditanya kinerja, Bapak harus menampilkan kinerja. Contoh, ya. di terminal itu kinerjanya ya ada beberapa faktor. Itu bisa dilihat dari KPI corporate ya. KPI corporate apa? Standarnya berapa lama? Nah, itu. Kemudian berapa box per jam yang dilayani. Betul. Itu ada satuan-satuan yang Bapak Aar, Bapak Arif itu harus dituangkan dalam penelitian buku situ ya, di penelitiannya. Kenapa? Sehingga nanti kalau ditanya kinerja pelabuhan tuh apa? Ngerti. Orang secara umum tuh mengerti, oh ternyata yang diukur ini. Kondisi Iya. Betul, Pak. Ya, jadi misalnya ini per jamnya itu melayani berapa? Gitu. Kecepatan melayaninya berapa, Pak? Ya, sebenarnya ada di grafik Ibu di halaman 6, kecepatan itu diukur dengan enggak ini ya. Sekarang gini aja yang sepengalaman Bapak nih, Oh ya, kecepatannya. Jadi masing-masing pelanggan itu berbeda-beda Bu request-nya, Bu. Ada yang mereka mintanya 65, ada yang mintanya 65 apa tuh? 65 box per jam. Jadi 65 box per jam ketika kapal sandar. Karena ukurannya adalah ketika kapal sandar, semakin cepat, semakin baik. Dia akan memangkas biaya sandar kapal. Berarti itu ukurannya. Betul. Ada standarnya nggak, Pak? Ada standarnya, ada standarnya, Bu. Standarnya ada. Standarnya 60. Ada standarnya ada, Bu. Ada. Di sini saya sebutkan juga, Bu. Dipakai aja. Itu kan ya. itu threshold-nya tuh, standarnya. Di sini disebutkan dalam halaman 5. Mungkin Ibu harus ketahui untuk yang ini Pak Ar juga nggak nyebutin nih ya. Ini harus diketahui bahwa di terminal peti kemas itu ada beberapa KPI, Key Performance Indicator corporate. Corporate itu ya, itu nanti di breakdown. Satu misalnya ada terkait dengan keuangannya, apa saja yang di keuangan. Kemudian standar kinerja operasional apa saja. Nah, biasanya yang diukur di operasional adalah BSH, box shift per hour. Berapa lama sih kapal itu dilayani di terminal, berapa jam, berapa lama. Kenapa? Karena makin lama kapal akan sandar di terminal, itu biayanya cost-nya akan tinggi. Sehingga customer nggak mau dilayani di satu terminal. Itu standar. Nah, itulah yang maksudnya yang dimasukkan gitu ya. Masukkan dalam sini sehingga teman-teman yang dari umum itu mengerti, oh ternyata ini ya kinerja yang dibutuhkan. Sehingga kenapa kita butuh survei untuk mengetahui itu kekurangannya apa. Seperti itu Bu ya, kira-kira Bu ya. Iya. Ini harus clear. Jadi Pak Ardi harus clear. Kenapa? Nanti yang baca umum nggak ngerti. Kalau saya mungkin, alhamdulillah, kalau 2 tahun ngerti. Di situ ya paham ya Pak ya. Untuk yang umum. Nah, oke, saya dorong Bu, Pak Arif ini. Kalau nggak internasional, karena dia mempunyai skill bahasa Inggris yang baik. Kalau begitu kita nanti kalau bisa kita dibuat baik nih. Kita bertiga nih Bu sebagai pengisi dan sebagai ini. Scopus kita kalau Scopus harus masuk Scopus. Harus masuk Scopus. Pak Aan. Jadi ini tugas Pak Ar. Standarnya berapa? Pak Arif harus masukin ke Scopus. Nanti untuk teknisnya Bu, nanti saya bimbing Bu. Nanti yang untuk teknisnya saya kurang-kurang dari catatan ibu-ibu, nanti saya akan minta dia untuk memperbaiki. Gitu. Iya Pak. Jadi tampilkan nanti standar kinerja di bisnis ini apa? Standar kinerja operasionalnya ya. Ya kan? Kan misalnya tadi secara nasional tuh berapa sih standarnya? Ya kan? Nah, nanti bisa diangkat lagi. Kalau Indonesia mau bersaing dengan Singapura misalnya, kita ini standarnya masih berapa dibandingkan mereka gitu ya. Padahal kita kan mendorong ekspor. Ya kan? Nah, berarti kan perbaikan terminal peti kemas ini kan juga harus gitu. Cuma ukurannya apa gitu ya.
ukuran Sebenarnya, operasionalnya. iya, boleh ya. Itu Pak Budiana ya. Iya, Bu. Jadi nanti Pak Safwan nih yang udah pengalaman di bidang ini peti Ya. kemas ya Pak, Saya nanti drill, yang Bu, saya bantuan drill dia teknisnya biar ya. nggak salah-salah ngungkapinnya. Jadi nggak mau malu-maluin di penelitian. Siap. Iya, dan nanti Ya. dibuat Iya, yang iya, lebih iya. bagus Pak Budiana ini karena Ya. menarik. Selesai ini Ya. perbaikan, saya minta sama Pak Arif, habis saya Mumpung Pak Budiana itu punya akses ya, akses perbaikan di semuanya, perusahaan ya Pak ditranslate ke ya. bahasa Inggris, terindeks Scopus. Iya. Yang terindeks Scopus ya, nanti biar Iya. biar Pak Arif nanti yang ini. Nanti kita Ya. taunya sudah ditranslate Pak. Ini kebetulan Pak Arif ini kemampuan bahasa Inggrisnya mumpuni. Oh, alhamdulillah. Sehingga sayang kalau cuman Ya. hanya jurnal nasional yang Iya. terakreditasi, sayang gitu. Betul. Dan Ya. ini Pak juga punya akses di perusahaan itu ya. Iya, Bu. Iya kan? Jadi kalau misalnya mau minta data atau minta pendapat dari customer-nya kan bisa. Iya. Iya kan? Ya. Iya, siap. Jadi kalau misalnya nanya lagi kan nggak apa-apa ya dengan Iya. indikator yang memang spesifik di bidang Ini kemas, sekaligus, Bu, gitu. sekaligus karena saya di sini corporate secretary di sini Iya. di terminal peti kemas, saya juga mengundang ibu-ibu nanti. Ya. Kalau ada anak murid yang pengen Iya, Pak. peneliti di sini silakan. Oh, Peneliti di sini. baik-baik. Kita welcome, Iya. karena saya langsung yang ngedrill. Oh. Saya langsung yang drill. Nah, Pak Arif ini juga Iya. saya drill sebenarnya, cuman karena padatnya waktu. Iya. Pada waktu di pertengahan tahun ini kan karena COVID dan harus menyiapkan rencana kerja jangka panjang dan yang lain, saya agak keteter. Kemarin baik. agak keteter untuk bimbing secara detail ke Iya. Pak Arif ini. Makanya nih setelah ini ada koreksi-koreksi dari Bu Ari, dari Bu Levi. Nanti nanti kita akan ngedrill biar dia rapi. Ya. Rapi, nanti kita jadikan jurnal Ya. internasional, nama kita semuanya ikut di dalamnya sehingga kita nanti Ya. bisa tembus Scopus gitu, Bu. Biar kalau Iya, bisa baik. tembus Scopus. Karena Iya. jurnal saya ada beberapa yang di Scopus, makanya nanti saya biar dia bisa iya. Scopus Iya, gitu iya. ya. Iya. Setuju, Pak. Jadi nggak sia-sia penelitiannya karena memang saya lihat novelty-nya Iya. terbaruannya ini agak kalau didetailkan ini penelitian terbarukan yang baru karena detail. Kalau Iya. cuma hanya tadi seperti ini nggak detail. Jadi Betul. sama kayak tadi Bu Ari, orang S1 juga neliti di pasar, di hotel sama gitu loh. Nggak ada keistimewaannya, novelty-nya nggak dapat. Iya. Nah, nanti kita akan detail lagi, Bu. Nanti kita akan Iya, Pak. Iya. Iya. Ya, jadi bisa ini ya, menemukan ukuran Ya. ukuran kualitas pelayanan untuk industri peti kemas. Dan ini bisa dipakai oleh perusahaan-perusahaan yang sejenis. Iya. Betul. Iya. Karena jarang sekali. Karena Iya. ini kan jarang sekali gitu. Iya. Iya. Siap. Baiklah ya. Jadi Pak Budiana ini masih lanjut ini ya. Setelah ujian ini ya. Iya, Bu, siap, Bu. Siap, Bu. Ya. Baiklah, kita ada lagi kalau tidak ada kita tutup ujiannya ya. Dengan tentunya kita mau akan berikan nilai. Jadi Pak Budiana silakan keluar dulu sebentar. Oke, ya, karena kita akan mendiskusikan nilai. Oke, Bu, siap. Silakan. Baik, gimana Bu Navia? Agak sulit ya. Iya. Ini memang saya mengajar. Memang ya begitulah kondisinya ya, karena kesibukan kerja dan lain sebagainya. Apalagi ini kan mahasiswa kelas online ya. Iya. Kita tahu sebelum pandemi corona ini mereka sudah menggunakan metode pembelajaran jarak jauh online yang ya memang di sana sini harus kita akui pendalaman konsepnya sangat terbatas dibanding dengan yang bertemu di kelas. Ya, jadi problem ini tidak hanya dirasakan oleh Pak Ari Budiana, saya kira semua mahasiswa, apalagi semua yang online background-nya mungkin tidak di manajemen, kemudian suite ke mereka itu menjadi problem. Tapi yang menjadi optimisme saya dengan adanya Pak Dr. Safwan di sana, apa yang Bapak sampaikan tadi, saya ingin ini menjadi catatan kita bertiga. Kita
kawal gitu ya, Iya. sehingga proses yang kemarin itu agak kurang di sana sini, tetap Iya. nanti hasil akhirnya bagus. Iya. Karena kita ingin mengantarkan orang-orang muda yang masih gigih belajar ini kepada tempat yang benar gitu. Ya. Tidak dipatahkan semangatnya hanya pada ujian hari ini. Saya kira gitu. Maka dengan berbagai pertimbangan itu, mohon maaf saya tidak bisa beri nilai A bulat ya. Iya. Gimana ya, mohon maaf tidak Tidak bisa apa-apa, Bu. Iya. A negatif itu untuk hadiah saya kepada Pak Arief yang nanti masih kerja keras gitu, supaya punya motivasi yang kuat ya. Iya. Baik. Mohon maaf, itu yang bisa saya sampaikan. Boleh pindah Pak Safwan? Iya. Jadi nilainya berapa Bu Nafiah? Berapa ya Mbak? Amin itu Mbak. 80 sampai 85. 83. Boleh. Oke, 83. Ya, baik Pak Safwan, silakan Pak Safwan. Baik, terima kasih. Karena memang dari topik yang ini memang saya juga mengerti beberapa permasalahan, namun saya melihat memang seperti kayak kata Dr. Ari ya, karena kebiasaan mahasiswa yang kerja harian rutin di divisi yang sama, mereka tidak bisa membuang faktor subjektivitasnya, sehingga dibawalah ke penelitian, sehingga hasil penelitiannya ya sesuai dengan kerjaan yang dilakukan. Padahal sesuai standar, sesuai referensi, sesuai yang lainnya itu tidak dibenarkan karena tidak menjadi ilmiah. Jatuhnya seperti itu. Nah, untuk itu saya melihat beberapa poin yang diangkat oleh Pak Arief ini sebenarnya poinnya memang diperlukan oleh perusahaan. Kenapa? Mengapa? Karena memang kita sedang mencari beberapa metode-metode yang kita bisa memenangkan market ini yang sekarang kita lagi memang sedang lagi susah gitu ya. Dan kita juga, saya pribadi sebagai sekretari, saya juga senang ke Pak Arief, Budiara, karena masih mau belajar. Itu lebih rumit masih lagi. mau beliau meneliti. Dan saya melihat di kantor ini sangat jarang orang yang masih mau kuliah, Bu. Sehingga saya menghargai effort yang dia lakukan gitu ya. Saya memang tidak memberikan nilai sempurna, tapi saya mungkin memberikan nilai karena effortnya, dan saya juga akan nagih dia sampai ke jurnal internasional kalau bisa. Saya akan memberikan effort biar beliau semangat. Saya mungkin memberikan nilai lebih jelas mana yang mau didahulukan. 87. 87, oke. Ya, tapi dengan catatan Bu, dengan catatan dia harus sampai jurnal internasional. Gitu, harus sampai dengan jurnal internasional sehingga penelitian ini bermanfaat untuk kita semua. Iya, baik, setuju Pak. Ya. Baiklah, jadi Pak Bu Ari tadi 8. Bu Ari 83, 83, Pak Safwan 87, nah saya 85 aja. Jadi, berapa Bu? 85, ya. Bukannya pembimbing 1 harus lebih besar daripada pembimbing 2, Bu? Oh ya, nggak selalu ya. Nggak selalu. Ya, oke. Nah ini jadi sesuai dengan kesepakatan kita bahwa amin ya jadinya ya, aminus, dan kita harus tetap minta 85 sama dengan amin. Iya. Ya. Oke. Setuju ya Pak ya, ini ya Pak Safwan ya. Dan kesepakatan kita tetap mendorong Pak Budiana supaya menyelesaikan sampai ke jurnal internasional. Ya. Saya akan drill, akan kawal Bu. Iya. Oh Pak Safwan juga di perusahaan yang sama Pak. Saya sama, tapi memang saya berbeda karena saya di level manajerial. Makanya ketika dia ngomong manajerial, saya kesentuh juga tadi. Saya kesentuh juga tadi. Kelihatan Pak Safwan. Rasakan sampai di sini, Pak. Baiklah kalau gitu. Saya menghargai effortnya, karena jarang kantor sini yang saya lihat, kantor sini mau sekolah lagi jarang. Makanya saya kasih effort, nilainya tinggi. Kenapa? Karena saya melihat di kantor ini memang tidak ada yang mau sekolah lagi. Karena sudah nyaman dengan comfort zone di sini. Comfort zone. Saya ketika dia mengajukan saya menjadi pembimbing, kemudian saya appreciate karena effortnya dia sudah sampai pengen sekolah.
menurut Iya. saya yang mau sekolah lagi luar biasa menurut saya. Iya. Masih mau belajar. Ya alhamdulillah ya kalau misalnya Bapak juga dekat dengan Pak ini ya di satu kantor maksud saya kan berarti pengarahannya bisa lebih ini ya. Ya, saya akan intens gitu coret-coret ya. juga lagi Bu nanti Iya. kalau memang Dan ini. juga Saya berarti ilmunya Pak Sapuan harus keluar nih di sini nih ya. ya, mimpi saya itu kita Iya. yang ini bisa jadi jurnal internasional. Mimpi saya gitu. Iya. Saya, Tulisan Bapak banyak juga ya di sini ya di Peti Kemas ya. apa Bu? Tulisan Bapak yang Oh tentang ya, saya ada beberapa tulisan di Google Scholar saya juga ada Ya. beberapa tulisan terkait pelabuhan sih. Ada Oh, beberapa. tentang pelabuhan ya. Baik. Ya. Baik. Jadi nanti akan saya drill biar dia Ya. nanti bisa sesuai dengan karya ilmiah. Karena Ya. saya lihat tadi masih ke bawah-bawah Iya. Jadi Iya, kayak masih cerita tahu. kerja hariannya gitu ya. Kayak Dr. Ari tadi ngomong betul itu. Saya Iya, lihat betul. masih terasa bahwa Pak Sapuan, mohon ya, izin. Pak Dr. Sapuan, mohon izin mengenai timetable-nya barangkali lebih di-stressing buat Pak Arif ya. baik, Biar saya tidak juga terlalu mau. berlama-lama lah. Ya, saya juga mintanya satu atau 2 bulan dia udah selesai. Iya. Iya. Jadi karena kan proses translate kalau dia harus bikin jurnal. Iya. Saya tanya sih dia udah buat jurnal. Katanya Iya. yang versi Indonesia saya nggak mau. Saya bilang saya nggak mau, maunya yang internasional dulu. Oh iya. Saya sudah siapin dua skenario. Kalau dia nggak bisa di jurnal internasional, minimal di jurnal nasional yang terakreditasi. Saya Ya. sudah punya beberapa. Saya juga jadi reviewer. Saya ada dua jurnal saya jadi reviewer. Itu Sinta 4, Sinta 5. Untuk baik. kita lumayan, untuk dosen-dosen untuk kita lumayan. Iya. Nah, jadi nanti itu minimal, tapi Iya. menurut saya harus jurnal harus internasional Scopus saya Iya, bilang. iya. Kalau Tapi bisa lebih tinggi aduh, ya lebih baik kita ya. coba dulu Scopus atau minimal Sinta 1 atau Sinta 2. Betul, Ya, setuju Kita Pak. coba. Iya. Jadi Baik. itu Ya, manfaat saya juga setuju. untuk kita Bu sebagai dosen gitu. Iya. Setuju Iya. sekali. Berarti kita boleh juga nih ya Pak Ya, penelitian nanti kita bertiga, ya. nama kita bertiga. Nanti nama Oh, kita iya. sama nama Pak Arifnya. Iya. Jadi nanti tinggal mekanismenya kan Ibu bimbing 1, Ya. berarti Pak Ar, Ibu, saya baru Bu Ari. Kan lumayan. Iya. Kan Iya. lumayan. Terima Di jurnal kasih, internasional. Pak. Iya, baiklah. Kalau begitu ya kita panggil lagi Pak Dudiana Iya. pengumuman ya. Mbak Rizka? Sudah Ibu. Di Sudah. situ ada. Oke, baik. Ya, Pak Arif kita buka lagi ya. Jadi Bu. masuk ke termin 3 yaitu pengumuman ya. Jadi kami bertiga sepakat ya bahwa hari ini Bapak lulus dengan nilai A-. Ya. Iya, terima kasih Bu. Sama-sama, tapi Bapak tetap punya hutang. Iya, siap. Iya. Hutang siap. yang harus segera dipenuhi yaitu publikasi. Pertama Iya. perbaiki dulu ya sesuai dengan arahan-arahan dari para penguji. Iya. Kemudian ya ini perbaikannya sekaligus juga untuk menyiapkan untuk publikasinya. Iya, siap Bu. Jadi satu kali kerja untuk dua hal ya. Iya Bu, siap Bu. Perbaikan Siap. tesis dan untuk publikasi. Iya Bu. Nggak setuju nih dengan Pak Sapuan, jangan Iya. yang biasa-biasa aja gitu ya jurnalnya, jangan jurnal yang kayak anak-anak S1 gitu. Ini kan harusnya Iya, Bu. lebih gitu ya. Nanti ada bimbingan dari Pak Sapuan, dari kami juga. Iya, Dari siap Bu. saya dan dari Bu Navia juga ya. Iya. Dalam waktu yang jangan terlalu lama Pak. Iya Bu. Kalau nggak ditelepon kemarin hilang lagi nih Pak. Iya Bu. Ya, jadi ya mungkin kesibukan ini ya. Jadi Iya, kalau Bu. ada kesempatan gunakan supaya semua segera selesai. Iya Bu. Baiklah demikian ya. Siap ya Pak Arif Siap ya. Bu, siap Bu. Jadi nilai A- itu dengan syarat dan kondisi tertentu ya Pak Ar. Ya, Harus betul. selesai semuanya. Harus Pak selesai Sapuan. semuanya. Iya. Iya, siap. Pak Ar, ya. Sampai jurnal internasional. Iya. Iya, siap. Pak Ar. Ya, nanti mohon bimbingannya juga. Jadi untuk Pak Ar ketahui nanti nama di jurnalnya adalah nama Ya. Pak Ar pertama, Ya. nama Ibu Levida yang kedua, nama saya yang nomor 3, nama Bu Ari yang ketiga, 4, yang keempat. Siap. Jangan Siap. nulis nama kamu sendiri. Iya, Ya. siap, siap. Kan ini hasil pemikiran kita bersama ya. Ya. Ya, siap, siap. Terima kasih. Jadi ini syaratnya harus minimal jurnal internasional yang Scopus, bukan jurnal internasional yang tidak terakreditasi.
Ya, Scopus, sayang sekali. yang terindeks Scopus. Itu yang Iya. pertama. Kalau enggak, jurnal Indonesia, tapi yang terindeks Scopus. Sinta 1, Iya. Sinta 2. Iya. Sinta 1 atau Sinta 2. Itu Ya, minimal. ya, Ya, ya. Pak? Ya, ya siap. Ya, baik. Ya. Ibu Ari ya, sepakat Ibu Ari, Bu Levida Setuju sepakat. banget. Sepakat, Pak. Sepakat. Ya, Bu. Baiklah ya, kita, kalau demikian ada pesan lagi Bu Nafia? Saya kira cukup. Selamat buat Pak Arif. Ya, Tadi terima sudah kasih, banyak Bu. pesan. Ya, ini hadiah hari Jumat barokah. Iya, siap, Bu. Terima kasih, Semoga Bu. menjadi motivasi gitu ya. Motivasi tadi tantangan Pak Dr. Safwan luar biasa. Kalau Anda bisa jawab tantangan itu, Anda tidak hanya sekedar menjadi lulusan MM, tapi Anda sudah memposisikan diri sebagai ilmuwan yang tulisannya akan dibaca oleh semua orang di seluruh dunia tentang pot Ya. koja. Ya, Siap, siap. Ya. begitu Bu. Ya, terima kasih. Safwan, silakan. Ya, saya Safwan, terima kasih. ya saya terima kasih kepada Bu Levida dan Bu Ari, Dr. Ari atas semua masukan. Untuk saya juga ini sebagai pembelajaran, dan untuk Pak Aar selamat ya, Pak Arif sudah lulus, nilainya juga tadi sudah diberikan amin. Saya pikir luar biasa, mendapat A itu agak sulit ya. Ya, siap. Terima kasih kepada kedua ibu kita ini yang luar biasa. Kemudian benar kata Bu Dr. Ari bahwa bukan hanya sekedar tulis selesai, dengan Anda mempublish di Manuskrip Kejuruan Internasional, kemudian direktur baca, Anda bukan lagi sebagai hanya S2, tapi yang luar biasa, ya karyawan yang sudah luar biasa dedikasinya untuk perusahaan. Nah, ini yang jadi yang bisa dicamkan untuk Pak Arif ya. Sekedar lulus, banyak lulusan S2 sekarang, banyak lulusan S2, tapi yang nulis jarang. Yang bisa nulis jarang. Nah, ini yang harus Bapak ambil chance-nya, kesempatannya, opportunity-nya di mata perusahaan. Di teman-teman yang lain sekedar lulus, Bapak juga bisa menyerahkan jurnal internasionalnya ke direktur nanti. Yang nah, namun tidak asal-asalan. Nanti saya bimbing atas izin dari Bu Levida dan Bu Ari, Dr. Ari, saya juga minta izin, nanti saya bimbing tuntas 2 bulan ini kita kerjakan maksimal, ya. Maksimal 2 bulan ini kita kerjakan sampai detil. Kita buat jurnal internasional, gitu ya. Dan nanti saya mau tetap kedua ibu kita ini melihat sebelum dipublish, kita lihat, biar baca, biar dikoreksi lagi, biar lebih bagus lagi. Oke, siap. Karena tidak ada yang sempurna kalau kita cuma sendiri. Betul ya, Bu ya? Tidak ada yang sempurna. Kita butuh orang banyak untuk menyempurnakan sesuatu. Ya. Selamat, sekali lagi selamat. Demikian, Bu. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih. Jadi kita tutup ujian dengan mengucapkan alhamdulillah. Sekali lagi selamat, dan terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir dalam ujian ini. Kita tutup dan selamat siang semuanya. Semoga kita semua sehat selalu. Amin. Terima kasih semuanya. Ya, ya, mari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.